Sejak kecil, kami selalu diperingatkan satu larangan aneh oleh orang-orang tua di kampung ini. Jangan pernah membuka jendela setelah matahari terbenam. Katanya, bukan soal angin malam, bukan juga soal nyamuk. Ada sesuatu yang ikut mengintip dari luar, sesuatu yang hanya muncul ketika jendela dibuka dan rumah sedang lengah. Banyak yang menertawakan larangan itu. Sampai satu malam, suara ketukan pelan terdengar dari balik jendela kamar. Padahal di luar, tak ada siapa. Sebelum ceritanya berlanjut, bantu subscribe channel Ruang Mistis, like videonya, dan tuliskan komentar yang membangun. Cerita ini bukan sekadar horor, tapi peringatan. Larangan itu sudah ada, bahkan sebelum aku bisa mengingat kapan pertama kali tinggal di rumah ini. Rumah kayu tua di ujung kampung, menghadap kebun pisang dan semak belukar yang gelapnya selalu terasa lebih pekat saat malam turun. Sejak kecil, ibu selalu mengingatkan dengan nada yang sama, datar tapi tegas. Kalau malam sudah datang, jendela jangan dibuka. Kalau perlu, gorden jangan digeser. Tidak pernah ada penjelasan panjang, tidak pernah ada cerita. Hanya larangan diulang-ulang, seolah itu bagian dari aturan hidup yang tak perlu dipertanyakan. Sebagai anak kecil, aku menurut. Bukan karena paham, tapi karena takut pada nada suara ibu setiap kali larangan itu dilanggar. Pernah suatu malam aku membuka sedikit jendela kamar, hanya sejengkal, karena udara terasa pengap dan listrik mati. Belum sempat aku menghirup udara luar, ibu sudah berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah pucat. Ia menutup jendela itu dengan kasar, lalu mengunci gagangnya. Tangannya gemetar. Sejak malam itu, aku tahu larangan ini bukan sekadar mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Kampung kami kecil, hanya satu jalan tanah yang membelah rumah-rumah kayu dengan lampu jalan yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Setelah pukul 9 malam, hampir tak ada aktivitas. Pintu-pintu tertutup, suara televisi dikecilkan, dan jendela selalu rapat. Aku baru menyadari keanehan itu saat beranjak dewasa. Tak pernah kulihat satupun jendela terbuka ketika malam datang. Bahkan saat musim kemarau, ketika udara panas dan pengap, semua orang lebih memilih berkeringat daripada membuka jendela. Suatu sore, saat aku duduk di warung kecil dekat musola, aku memberanikan diri bertanya pada Pak Sastro, orang tertua di kampung. "Pak, kenapa sih dari dulu jendela nggak boleh dibuka malam-malam?" Pertanyaanku membuat suasana warung mendadak hening. Pak Sastro berhenti menyeruput kopi. Matanya yang keriput menatapku lama. Terlalu lama. Sampai bulu kudukku berdiri. Ia tidak menjawab, hanya menggeleng pelan. Lalu berkata lirih, "Kamu masih tinggal di rumah ujung itu?" "Ya," aku mengangguk. Sejak itu, tak ada satupun orang yang mau melanjutkan obrolan. Malam pertama kejadian itu terjadi saat ibu harus menginap di rumah bibiku, meninggalkanku sendirian. Listrik kembali padam seperti biasa. Udara panas menusuk, membuat napasku berat. Jam di ponsel menunjukkan pukul 11 malam. Aku duduk di ranjang, menatap jendela yang tertutup rapat, mendengar suara serangga dan desau angin dari luar. Entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Sunyi, yang terlalu sunyi, seolah kampung ini tidak lagi dihuni manusia. Aku mencoba tidur, tapi udara di kamar semakin pengap. Keringat membasahi punggungku. Larangan ibu terngiang, tapi rasa tidak nyaman lebih kuat. Dengan ragu, aku bangkit dan mendekati jendela. Tanganku sudah menyentuh gagang besi yang dingin, ketika dari luar terdengar suara gesekan pelan, seperti kuku menyentuh kayu. Aku membeku. Suara itu berhenti. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya ranting atau hewan kecil. Beberapa detik kemudian, suara itu kembali. Kali ini disertai hembusan napas, bukan angin. Napas teratur, pelan, seolah seseorang berdiri tepat di balik jendela. Dadaku sesak. Aku mundur selangkah. Dari balik kaca buram, terlihat bayangan gelap, tidak bergerak, tidak jelas bentuknya, hanya berdiri
menunggu. Aku menahan diri untuk tidak berteriak. Takut suaraku justru mengundang sesuatu yang lebih buruk. Ketukan pelan terdengar. Sekali, dua kali, sangat sopan, sangat tenang. Aku teringat ucapan ibu yang mengetuk malam-malam. Belum tentu manusia. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya imajinasiku. Namun suara itu tak hilang, justru semakin dekat. Seolah wajahnya kini menempel di kaca jendela. Aku bisa merasakan dingin merayap ke dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan. Lembut, memanggil namaku. Suara yang kukenal. Suara ibu. Buka sebentar. Panas kan? Aku hampir melangkah maju. Refleks, tapi ada yang salah. Ibu sedang tidak di rumah. Dan suaranya terlalu pelan, tanpa emosi. Seperti meniru tanpa benar-benar memahami. Aku mundur cepat. Lalu berlari ke pintu kamar dan menguncinya. Dari balik jendela, bisikan itu berubah menjadi desahan panjang. Diikuti tawa kecil yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Bayangan di balik kaca perlahan menghilang, meninggalkan bekas telapak tangan hitam yang menempel di jendela. Aku terduduk di lantai, gemetar hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, ibu pulang dan menemukan aku masih duduk di sudut kamar. Ketika ia melihat bekas hitam di jendela, wajahnya langsung pucat. Tanpa bertanya, ia mengambil kain basah, membersihkannya sambil berkomat kamit. "Kamu dengar sesuatu ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ibu menatapku lama, lalu berkata, "Sekarang kamu sudah cukup besar untuk tahu, tidak semua yang mengetuk ingin masuk sebagai tamu." Sejak malam itu, aku sadar, larangan membuka jendela di malam hari bukan sekadar tradisi. Itu perjanjian diam antara manusia dan sesuatu yang hidup di luar sana. Dan aku hampir melanggarnya. Sejak kejadian malam itu, aku tidak pernah lagi memandang jendela dengan cara yang sama. Di siang hari, jendela itu hanyalah kayu tua dengan kaca buram yang memantulkan cahaya matahari. Tapi ketika malam datang, benda itu berubah menjadi batas tipis antara rumah dan sesuatu yang tidak seharusnya menunggu di luar. Ibu memasang paku tambahan di kusen, mengencangkan kaitnya, bahkan menggantungkan kain hitam tebal sebagai lapisan kedua. Setiap kali aku bertanya, ia hanya berkata singkat, "Biar mereka tahu kita masih ingat aturan." Kata mereka membuat tenggorokanku kering. Ibu tidak pernah menjelaskan siapa yang dimaksud. Namun sejak malam itu, aku mulai menyadari satu hal. Bukan hanya rumah kami yang hidup dalam ketakutan diam-diam. Seluruh kampung melakukan hal yang sama. Setiap senja, orang-orang menutup jendela hampir bersamaan, seolah mengikuti aba-aba tak terlihat. Suara kayu dipalang dan besi dikunci menjadi irama yang sama setiap hari. Kampung ini seperti sedang bersiap menghadapi sesuatu yang selalu datang saat malam. Beberapa hari setelah kejadian, kabar buruk mulai beredar. Bu Ranti, tetangga 2 rumah dari kami, ditemukan pingsan di ruang tengahnya. Orang-orang bilang ia kerasukan. Tapi yang membuat semua orang terdiam adalah posisi jendela rumahnya yang terbuka lebar. Tidak ada tanda rusak, tidak ada bekas dipaksa. Jendela itu dibuka dari dalam. Bu Ranti selamat. Tapi sejak hari itu, ia tidak lagi berbicara. Matanya kosong. Bibirnya sering bergerak seolah berbisik pada sesuatu yang tak terlihat. Aku melihat langsung bekasnya saat ikut ibu menjenguk. Di kaca jendela Bu Ranti, masih ada noda hitam yang sama seperti di kamarku. Bentuknya seperti sidik jari, tapi terlalu panjang untuk jari manusia. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. Makanya dibilang, "Jangan buka," bisiknya, seolah takut ada yang mendengar. Malam berikutnya, aku mulai mendengar suara-suara aneh, bahkan tanpa membuka jendela. Dari luar rumah, terdengar langkah kaki perlahan menyusuri tanah. Tidak berat, tidak tergesa, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Sesekali, berhenti tepat di bawah jendelaku. Aku bisa mendengar napas itu lagi, lebih dekat, lebih jelas. Tapi kali ini, tidak ada ketukan, hanya diam yang panjang. Seolah sesuatu sedang berdiri dan menunggu aku membuat kesalahan. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan ponsel,
tapi sinyal menghilang setiap malam. Jam dinding berdetak terlalu keras. Setiap detiknya terasa seperti hitungan mundur. Sekitar tengah malam, suara itu datang lagi. Bisikan pelan, bergantian. Kadang memanggil namaku, kadang menirukan suara tetangga. Pernah suatu malam, aku mendengar suara anak kecil menangis di luar jendela, memohon agar dibukakan karena kedinginan. Aku tahu itu bukan manusia, tapi rasa iba tetap menyusup, menekan logika. Keesokan paginya, kampung kembali geger. Kali ini Pak Wiryo, penjaga pos ronda, ditemukan meninggal di gardu kecil dekat sawah. Wajahnya pucat membiru. Tidak ada luka, tapi matanya terbuka lebar, mengarah ke rumah-rumah penduduk. Orang-orang berbisik. Malam sebelumnya, Pak Wiryo sempat membuka jendela gardu. Karena merasa pengap, ia ditemukan dengan satu telapak tangan hitam menempel di kaca kecil gardu itu. Seperti bekas sentuhan terakhir. Suasana kampung berubah mencekam. Setelah maghrib, tak ada lagi anak-anak bermain. Musola sepi, bahkan suara azan terdengar lebih cepat dari biasanya. Orang-orang mulai menaruh sesajen kecil di bawah jendela. Sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ibu melarangku keluar rumah setelah matahari tenggelam. Kalau mereka mulai berani menampakkan diri, berarti batasnya sudah menipis. Katanya dengan suara bergetar. Malam itu, teror datang lebih agresif. Ketukan terdengar serempak di beberapa rumah. Tidak keras, tapi cukup untuk didengar. Seperti hujan kecil, tapi teratur. Dari dalam rumah, aku mendengar teriakan tertahan, tangisan, doa-doa yang dibaca terbata-bata. Di jendelaku, bayangan itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Tingginya hampir menyentuh bagian atas jendela. Kepalanya miring, seolah mencoba mengintip ke dalam. Aku di luar, bisiknya. Suaranya bukan lagi meniru ibu. Suara itu dalam, serak, dan terasa dekat dengan telingaku. Padahal aku duduk jauh dari jendela. Buka saja sedikit. Aku cuma mau melihat. Aku menutup telinga, membaca doa seingatku. Ketukan berubah menjadi gesekan panjang, seperti kuku menggores kaca. Bau tanah basah memenuhi kamar. Kain hitam di jendela bergetar, seolah ada tangan di baliknya. Aku bisa merasakan hawa dingin menembus dinding, merayap ke kulitku. Tiba-tiba, suara kaca retak terdengar dari rumah sebelah. Jeritan pecah di tengah malam. Ibu memelukku erat, menangis tanpa suara. Ketukan di jendela kami berhenti seketika, seolah sesuatu itu berpaling ke arah lain. Pagi harinya, kami tahu rumah sebelah kehilangan penghuninya. Jendelanya terbuka dan kamar itu kosong. Tidak ada jasad, tidak ada jejak, selain noda hitam yang memenuhi kaca. Sejak malam itu, satu hal menjadi jelas. Mereka tidak hanya mengetuk, mereka memilih. Dan kampung ini mulai kehabisan orang yang patuh pada larangan. Setelah malam hilangnya tetangga sebelah, kampung kami berubah seperti tempat yang ditinggalkan setengah hidup. Pagi hari tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang ke sawah, ke kebun, ke pasar kecil di ujung jalan. Tapi wajah mereka kosong, langkahnya tergesa. Seolah siang hanya persinggahan sebelum malam datang kembali. Tidak ada lagi obrolan panjang, tidak ada tawa. Semua orang tahu sesuatu sedang menunggu. Aku mulai memperhatikan hal kecil yang dulu tak pernah kupedulikan. Setiap rumah memiliki tanda di dekat jendelanya. Ada yang berupa ukiran halus di kusen kayu, ada yang sekadar coretan kapur putih yang hampir pudar. Di rumah kami, tanda itu tersembunyi di balik kain hitam. Goresan membentuk simbol yang tidak kukenal. Saat kutanya ibu, ia menatap tanda itu lama, lalu menghela napas berat. Itu bukan pelindung, katanya akhirnya. Itu penanda. Penanda untuk siapa? Ia tidak menjelaskan. Namun sore itu, Pak Sastro datang ke rumah. Langkahnya lebih lambat dari biasanya. Tongkat kayunya berbunyi pelan di lantai. Ia meminta bicara berdua denganku dan ibu. Wajahnya serius, matanya merah seperti kurang tidur. Anak ini sudah mendengar panggilan mereka, katanya pada ibu. Artinya, waktunya hampir habis. Aku ingin bertanya, tapi suaraku tertahan. Pak Sastro duduk,
menatap jendela kamar seolah itu makhluk hidup. Ia mulai bercerita. Dengan suara pelan, seolah takut kisah itu sendiri bisa memanggil sesuatu. Puluhan tahun lalu, kampung ini bukan tempat yang sepi. Banyak pendatang, banyak rumah baru, tapi malam-malam selalu membawa masalah. Orang-orang sering mengaku melihat bayangan di luar jendela, mendengar ketukan, mendengar suara orang tercinta memanggil. Awalnya dianggap gangguan biasa, sampai suatu malam, seorang pria membuka jendela dan membiarkan tamu itu masuk. Pagi harinya, pria itu ditemukan duduk di sudut kamar, tersenyum, tapi tubuhnya dingin dan kosong. Sejak itu, kejadian serupa berulang. Setiap yang membuka jendela tidak langsung mati. Beberapa hidup berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi ada satu kesamaan. Mereka berubah, tatapan kosong, sering berbicara sendiri, dan selalu ingin membuka jendela saat malam. Karena yang masuk belum sepenuhnya pergi, kata Pak Sastro, mereka cuma numpang. Orang-orang tua kampung akhirnya membuat kesepakatan. Jendela harus ditutup. Bukan untuk mengusir, tapi untuk mengingatkan bahwa batas masih ada. Sesajen, tanda di kusen, doa-doa. Semua itu bukan senjata, melainkan perjanjian diam. Selama jendela tertutup, mereka akan menunggu di luar, mengintip, mengetuk, mencari yang lupa. Aku teringat Bu Ranti, yang kini duduk diam di rumahnya, dan Pak Wiryo yang mati dengan mata terbuka. Kalau sudah ada yang masuk, tanyaku lirih. Pak Sastro menatapku dengan sorot mata penuh penyesalan. Harus ada yang menggantikan. Malam itu, kampung mengadakan doa bersama secara diam-diam. Tidak di musola, tidak di lapangan. Setiap rumah berdoa sendiri. Ibu menutup semua celah, bahkan lubang kecil di dinding. Aku duduk di kamar, menatap jendela yang kini terasa seperti pintu. Di luar, angin berhembus membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Ketukan tidak langsung datang. Mereka menunggu. Sekitar pukul 2 pagi, suara itu muncul lagi. Kali ini bukan di jendelaku, tapi di ruang tamu. Ketukan di kaca jendela besar. Perlahan, teratur, seolah sedang menghitung. Aku mendengar suara seseorang berjalan mengelilingi rumah, berhenti di setiap jendela, mencoba satu persatu. Ketika sampai di kamarku, suara itu berhenti lama. Terlalu lama. Aku sudah pernah masuk, bisiknya. Suaranya seperti gabungan banyak orang. Kalian berutang. Aku gemetar. Ingatanku melayang ke masa kecil. Malam ketika ibu menutup jendela dengan panik. Malam ketika aku merasa demam tinggi selama berhari-hari, bermimpi tentang ruangan gelap dan jendela terbuka. Bo, panggilku pelan. Ibu datang, wajahnya pucat. Ia menatapku, lalu jendela, lalu kembali padaku. Air mata mengalir di pipinya. Waktu kamu kecil, katanya dengan suara pecah, aku pernah terlambat menutup jendela. Hanya sebentar. Mereka tidak sepenuhnya masuk, tapi cukup untuk meninggalkan jejak. Ketukan berubah menjadi tawa rendah. Kaca bergetar. Halus. Aku menyadari satu hal yang membuat napasku tercekat. Mungkin aku bukan hanya yang dipanggil. Mungkin aku yang ditunggu sejak lama. Dan larangan itu bukan untuk melindungiku, melainkan menunda saat mereka datang menagih. Sejak pengakuan ibu malam itu, aku tidak bisa lagi memandang rumah ini sebagai tempat berlindung. Setiap dinding terasa menyimpan rahasia. Setiap sudut seolah mengawasi. Aku mulai sadar, mungkin sejak kecil aku sudah ditandai, bukan sebagai korban, tapi sebagai pengingat. Pak Sastro tidak datang lagi ke rumah kami setelah malam itu. Orang-orang bilang ia jatuh sakit, tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Di kampung ini, sakit seringkali hanya nama lain dari ketakutan yang terlalu lama dipendam. Pagi harinya, aku melihat beberapa warga berkumpul di rumah Pak Sastro. Wajah mereka tegang. Aku mendekat dan mendengar percakapan terputus-putus. Kalau dibiarkan, mereka akan ambil lebih banyak. Sudah terlalu lama kita menunda. Harus ada yang menutupnya. Kata-kata itu membuat perutku melilit. Aku tahu, pembicaraan itu tidak lagi soal jendela. Ini soal seseorang. Ibu menarikku pulang sebelum aku bisa mendengar lebih jauh. Di rumah,
Ia mengeluarkan kotak kayu kecil dari bawah ranjang. Kotak itu sudah tua, penuh goresan, dan berbau tanah lembab. Dari dalamnya, ibu mengeluarkan kain putih kusam dan sebuah benda kecil berbentuk potongan kayu dengan simbol yang sama seperti di kusen jendela. "Ini warisan," katanya pelan. "Dulu, setiap keluarga punya satu. Kalau utang mereka terlalu besar, benda ini yang dipakai." Aku bertanya untuk apa, tapi ibu tidak langsung menjawab. Ia hanya menyuruhku bersiap, membersihkan diri, dan tidak keluar kamar saat malam nanti. Nada suaranya seperti orang yang sudah mengambil keputusan, bukan orang yang sedang ragu. Aku melihat tangannya gemetar saat melipat kain itu, seolah ia tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Menjelang malam, kampung kembali sunyi, tapi sunyi kali ini terasa berbeda, lebih berat, seperti udara sebelum hujan besar. Lampu-lampu dimatikan lebih awal. Jendela-jendela ditutup lebih rapat dari biasanya. Aku mendengar orang-orang membaca doa dengan suara tertahan. Di luar, angin berputar-putar di antara rumah, membawa bisikan yang samar. Seperti banyak suara, bercampur, menjadi satu. Sekitar pukul 10 malam, ketukan pertama terdengar. Bukan di jendelaku, bukan di rumah sebelah, tapi dari arah rumah Pak Sastro. Ketukan itu cepat, bertubi-tubi, seolah sesuatu tidak sabar lagi. Lalu suara kaca pecah, jeritan pendek terdengar lalu terputus. Kampung kembali diam, terlalu cepat, terlalu mendadak. Ibu berdiri dari duduknya, menggenggam benda kayu itu erat. Wajahnya basah oleh air mata. "Mereka tidak mau menunggu lagi," katanya lirih. "Kalau Pak Sastro sudah, berarti giliran keluarga yang punya utang terbesar." Ia menatapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang benar-benar telanjang di matanya. Bukan takut mati, tapi takut kehilangan. Ketukan kini terdengar di rumah kami. Tidak banyak, tidak keras. Hanya satu ketukan di setiap jendela, seolah memastikan kami masih ada. Dari balik kaca, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih banyak. Aku bisa melihat siluet-siluet berdiri di luar, mengelilingi rumah. Beberapa membungkuk, beberapa terlalu tinggi. Kepalanya hampir menyentuh atap. Semua diam, menunggu. "Aku akan keluar," kata ibu tiba-tiba. Aku terkejut, berdiri dan menarik lengannya. "Tidak," kataku panik. Ibu menggeleng pelan. "Ini tugasku. Aku yang membuka jendela dulu." Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari teror di luar. Aku sadar ibu berniat menggantikan utang yang selama ini tertunda. Ketukan berubah menjadi bisikan serempak. Namaku dipanggil. Bukan ibu, bukan ayah. Namaku. Aku merasa kepalaku berat, seolah ada tangan yang mendorong dari dalam. Ibu melihat perubahan itu, dan wajahnya semakin pucat. "Mereka sudah mencium kamu," katanya. "Kalau aku keluar sekarang, mungkin masih sempat." Aku memeluk ibu, menangis tanpa suara. Tapi di dalam diriku ada dorongan lain, sebuah bisikan halus yang berkata, "Kamu sudah pernah masuk. Kamu milik kami." Aku menyadari, mungkin pengorbanan ibu tidak akan menghentikan apapun. Mungkin justru itu yang mereka inginkan, pengganti yang salah. Di luar, salah satu bayangan mendekat ke jendelaku. Wajahnya samar, tapi aku bisa melihat sesuatu yang menyerupai senyum. Tangan panjangnya menyentuh kaca, meninggalkan noda hitam yang perlahan membentuk simbol yang sama seperti di kusen. Ketukan berhenti. Suara itu berbicara langsung ke kepalaku. "Satu saja, buka sedikit." Aku berdiri di antara ibu dan jendela. Untuk pertama kalinya, aku mengerti. Larangan itu bukan sekadar aturan, tapi pilihan yang harus dibuat setiap malam. Dan malam ini, pilihan itu akan menentukan siapa yang hilang dan siapa yang tetap tinggal, meski tidak lagi utuh. Aku berdiri di antara ibu dan jendela, napasku pendek-pendek, telingaku dipenuhi bisikan yang saling tumpang tindih. Di luar rumah bayangan itu tidak bergerak, tapi kehadiran mereka terasa menekan, seolah udara di sekeliling rumah diperas dari segala arah. Ibu memandangku dengan mata basah, lalu perlahan menurunkan benda kayu di tangannya. "Kalau kamu yang mereka inginkan," katanya lirih,
Ritual ini mungkin tidak akan berhasil. Ritual. Kata itu terdengar asing, sekaligus menakutkan. Ibu menyalakan lilin kecil yang diambil dari kotak kayu. Api menyala redup, bergoyang tak tenang, meski tak ada angin di dalam rumah. Ia menyuruhku duduk bersila di tengah kamar, membelakanginya, menghadap jendela yang tertutup kain hitam. Jangan menoleh, katanya tegas. Apapun yang kamu dengar, jangan balas. Di luar, ketukan berhenti sepenuhnya. Keheningan itu justru terasa lebih mengerikan. Ibu mulai membaca doa. Campuran ayat yang kukenal dan kata-kata asing yang terasa berat di telinga. Setiap kalimatnya seperti menekan dadaku, membuat napasku semakin sulit. Lilin-lilin lain dinyalakan, diletakkan di 4 sudut kamar, membentuk batas tipis yang rapuh. Apa yang di luar sana? Bisik ibu di sela doa. Bukan roh orang mati. Mereka adalah sisa, bayangan dari keinginan yang tidak pernah selesai. Mereka hanya bisa masuk jika diberi celah, atau jika pernah diundang. Kalimat terakhir itu membuat tubuhku dingin. Di balik kain hitam, aku merasakan gerakan, bukan sentuhan, tapi tekanan. Seperti seseorang bersandar lama di jendela. Bisikan itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini bukan namaku yang dipanggil, tapi Kenangan, suara ayah yang sudah lama meninggal, memanggilku dengan nada lembut. Buka saja, nak. Ayah kedinginan. Dadaku bergetar, tanganku refleks bergerak. Tapi segera ku tarik kembali. Ibu membaca doa lebih keras. Api lilin berkedip liar. Bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang amis memenuhi kamar. Dari luar, terdengar tawa rendah, panjang, seperti sesuatu yang sedang menikmati pertunjukan. Ritual ini hanya bisa menutup yang belum masuk, kata suara itu di kepalaku. Aku sudah ada di sini. Tiba-tiba, kepalaku dipenuhi kilasan mimpi lama. Malam saat aku kecil, demam tinggi, jendela terbuka sedikit. Aku melihat bayangan berdiri di luar. Tidak menakutkan, justru terasa akrab. Aku ingat mengulurkan tangan. Ingatan itu menusuk lebih tajam dari teror malam ini. Mereka tidak berbohong. Aku memang pernah membuka lilin di sudut kiri, padam sendiri, lalu satu lagi. Ibu tersentak. Suaranya mulai goyah. Fokus, katanya. Lebih pada dirinya sendiri. Ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini dari dalam kamar, bukan di jendela. Di dinding, di belakangku. Seolah sesuatu bergerak di ruang yang sama denganku. Aku merasakan dingin menyentuh punggungku. Bukan angin. Seperti telapak tangan yang ragu, tapi yakin. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci. Di balik kelopak mata tertutup, aku melihat bayangan itu kini berdiri di belakangku. Kepalanya miring, mengamatiku dari dekat. Kamu tumbuh, bisiknya. Kami menunggu lama. Ibu menghentikan doa. Ia menangis, terisak, memanggil namaku. Aku tahu, ritual ini gagal. Bukan karena kesalahan baca, bukan karena lilin padam, tapi karena yang dihadapi bukan lagi sesuatu di luar batas. Batas itu sudah lama retak. Di luar rumah bayangan lain mulai bergerak pergi, satu persatu seolah urusan mereka sudah selesai. Hanya satu yang tertinggal, yang paling dekat, yang paling sabar, yang sejak awal tidak pernah benar-benar pergi. Saat fajar mulai menyingsing, semua suara menghilang. Udara kembali normal. Lilin terakhir padam. Aku membuka mata. Kamar tampak biasa. Tidak ada bayangan. Tidak ada noda baru di jendela. Ibu terduduk lemas di lantai, menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Mereka tidak akan mengambilmu sekarang, katanya pelan. Tapi kamu tidak lagi sepenuhnya bebas. Sejak malam itu, aku tidak lagi mendengar ketukan. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Tapi setiap malam, tepat sebelum tidur, aku merasakan sesuatu berdiri di balik mataku. Bukan di luar jendela, bukan di kamar, tapi di dalam diriku, menunggu saat aku lengah, atau saat aku sendiri yang membuka celah. Sejak ritual malam itu, kampung terasa terlalu tenang. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada bayangan di balik jendela, tidak ada jeritan tengah malam. Orang-orang mulai berani membuka pintu lebih lama saat senja. Bahkan, beberapa anak
kembali bermain di jalan sebelum gelap. Mereka mengira semuanya telah berakhir, tapi ketenangan itu terasa palsu bagiku. Seperti senyum orang yang menyembunyikan rahasia buruk. Aku mulai merasakan perubahan kecil pada diriku sendiri. Bukan sesuatu yang langsung terlihat, tapi cukup untuk membuatku gelisah. Aku sering terbangun di tengah malam tanpa alasan, dengan napas teratur dan pikiran kosong. Saat itu terjadi, pandanganku selalu tertuju pada jendela. Bukan karena takut, tapi karena dorongan aneh. Seolah ada bagian dari diriku yang ingin memastikan jendela itu masih tertutup. Ibu memperhatikanku dengan cemas. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya mengikuti setiap gerakanku. Pernah suatu pagi, ia menemukan aku berdiri di depan jendela. Tanganku menyentuh kain hitam yang menggantung. Tanpa ingatan, bagaimana aku sampai di sana? Kamu mimpi berjalan, katanya berusaha terdengar tenang. Tapi aku bisa melihat tangannya gemetar. Di luar rumah, orang-orang mulai berbisik lagi. Bukan tentang ketukan, tapi tentang aku. Ada yang bilang wajahku terlihat lebih pucat. Ada yang menghindar saat berpapasan. Anak-anak kecil berhenti bermain ketika aku lewat, menatapku dengan rasa ingin tahu, bercampur takut. Aku sadar, mungkin mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak kusadari sepenuhnya. Suatu sore, Pak Sastro meninggal tanpa teriakan, tanpa kekerasan. Ia ditemukan duduk di kursi menghadap jendela rumahnya yang tertutup rapat. Di wajahnya ada ekspresi lega, hampir seperti senyum. Tapi di balik kelopak matanya, orang-orang menemukan noda hitam kecil, seperti bekas sentuhan yang sangat halus. Kampung kembali berkabung, dan kali ini tatapan mereka tertuju padaku. Malam setelah pemakaman Pak Sastro, aku mendengar suara itu lagi. Bukan ketukan, bukan bisikan, melainkan pikiranku sendiri yang terasa bukan sepenuhnya milikku. Ada kalimat-kalimat yang muncul tiba-tiba, menawarkan kenyamanan. Kamu tidak perlu takut. Kamu tidak sendirian. Suara itu tidak memerintah, tidak memaksa, justru terlalu lembut. Aku mulai bermimpi tentang tempat yang sama berulang kali. Sebuah ruangan luas tanpa dinding, hanya jendela-jendela berdiri berjajar, terbuka semua. Di balik setiap jendela, ada bayangan yang mengamatiku dengan sabar. Tidak ada kebencian di wajah mereka, hanya penantian. Setiap kali aku terbangun, jantungku berdebar bukan karena takut, tapi karena rindu yang tidak ku mengerti. Ibu semakin sering membaca doa untukku, tapi ia tidak lagi menyuruhku ikut. Beberapa hal, katanya lirih, tidak bisa lagi disentuh oleh doa orang lain. Kata-kata itu membuatku sadar, mungkin jarak antara aku dan ibu sedang melebar. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Suatu malam, saat aku terbangun, aku menyadari jendela kamarku sedikit terbuka. Hanya sejengkal. Angin malam masuk perlahan, membawa bau tanah basah yang familiar. Aku tidak panik, tidak juga terkejut. Yang kurasakan justru rasa tenang. Seperti akhirnya menemukan posisi yang nyaman. Dari luar, tidak ada bayangan, tidak ada suara. Hanya malam yang sunyi. Aku menutup jendela itu perlahan, tanpa suara. Kain hitam kembali menutup kaca. Saat itu, aku sadar sesuatu yang menakutkan. Aku tidak tahu siapa yang membuka jendela itu, atau kenapa aku tidak merasa takut sama sekali. Keesokan paginya, ibu menatap jendela itu lama. Kamu dengar mereka lagi? Tanyanya. Aku menggeleng, dan itu bukan sepenuhnya bohong. Aku tidak mendengar apapun. Mereka tidak perlu bicara lagi. Mereka sudah ada di tempat yang seharusnya, di antara napas dan pikiranku. Di kampung, satu persatu orang mulai sakit tanpa sebab jelas. Bukan kerasukan, bukan ketukan, hanya kelelahan, mimpi buruk, dan keinginan aneh untuk membuka jendela saat malam. Aku menyadari pola itu terlalu jelas untuk diabaikan. Apapun yang tinggal bersamaku tidak lagi menunggu di luar. Ia mulai menyebar, dan untuk pertama kalinya, aku takut bukan pada mereka, melainkan pada diriku sendiri. Perubahan di kampung tidak terjadi sekaligus. Ia merambat pelan, seperti kabut yang masuk lewat celah-celah kecil, nyaris tak terasa.
sampai akhirnya semua orang terjebak di dalamnya. Orang-orang mulai sering terbangun tengah malam. Anak-anak menangis tanpa sebab. Beberapa warga mengaku bermimpi tentang jendela terbuka dan suara yang memanggil dengan lembut. Tidak ada lagi yang berani menyebut namaku secara langsung. Tapi setiap tatapan yang mengarah padaku terasa seperti tuduhan yang tak diucapkan. Ibu adalah orang pertama yang akhirnya mengatakan apa yang dipikirkan semua orang. Malam itu, ia duduk di hadapanku. Wajahnya lelah, matanya cekung. Mereka mulai terpengaruh. Katanya lirih. Dan itu terjadi sejak kamu berubah. Tidak ada amarah di suaranya. Hanya ketakutan yang sangat dalam. Ketakutan seorang ibu yang tahu anaknya mungkin bukan lagi sepenuhnya miliknya. Keesokan harinya, para tetua kampung datang. Tidak banyak, hanya 5 orang, termasuk kepala desa. Mereka duduk berjajar di ruang tamu, menjaga jarak dariku, seolah aku membawa penyakit menular. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan keras. Justru itulah yang membuat dadaku sesak. Kepala desa berbicara paling akhir. Kami sudah berunding, katanya. Dan kami percaya, selama kamu di sini, batas itu tidak akan pernah pulih. Aku menunggu kalimat berikutnya. Meski sudah tahu apa isinya, kamu harus pergi. Lanjutnya, bukan diusir, tapi meninggalkan kampung ini. Sendiri. Kata sendiri menggantung lama di udara. Ibu menunduk, air matanya jatuh ke lantai kayu. Aku ingin menolak. Ingin berteriak bahwa aku tidak meminta semua ini. Tapi ketika ku tatap wajah-wajah mereka, aku melihat kelelahan yang sama. Kelelahan orang-orang yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Malam sebelum kepergianku ditentukan, kampung kembali diguncang kejadian aneh. Seorang anak kecil ditemukan berdiri di depan jendela rumahnya, menatap keluar dengan mata kosong. Ia tidak membuka jendela, tapi tangannya menempel di kaca, meninggalkan noda hitam samar. Ketika ibunya menariknya menjauh, anak itu hanya berkata, dia bilang, aku aman kalau kamu pergi. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku sadar, apapun yang tinggal bersamaku, kini mulai berbicara pada orang lain. Bukan dengan ancaman, tapi janji. Janji yang sama seperti yang dulu, hampir membuatku membuka jendela. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap jendela. Tidak ada ketukan, tidak ada bisikan. Hanya pikiranku sendiri yang dipenuhi 2 suara. Satu memintaku pergi, menyelamatkan kampung, meski harus menanggung semuanya sendirian. Yang lain membujukku tinggal. Jika kau tinggal, mereka akan terbiasa. Jika kau tinggal, batas baru akan terbentuk. Aku menyadari kebenaran yang lebih menakutkan. Mereka tidak butuh banyak korban lagi. Mereka hanya butuh aku sebagai pintu yang tidak pernah sepenuhnya tertutup. Ibu masuk tanpa suara. Ia duduk di sampingku, memegang tanganku erat. Kalau kamu pergi, katanya pelan, aku mungkin kehilanganmu. Tapi kalau kamu tinggal, aku sudah kehilanganmu. Air matanya jatuh satu persatu. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Saat fajar menyingsing, keputusan diambil. Aku akan pergi sebelum malam berikutnya. Tidak ada perpisahan besar. Tidak ada doa bersama. Kampung ingin semuanya cepat selesai. Seolah semakin lama aku di sini, semakin besar risiko yang mereka tanggung. Namun, di dalam diriku, sesuatu berdenyut pelan. Bukan marah, bukan takut, melainkan kepuasan sunyi. Pergi. Suara itu berbisik lembut. Bahwa kami melihat dunia di luar jendela ini. Aku memejamkan mata, menyadari satu hal yang belum berani kuucapkan pada siapapun. Jika aku pergi, kampung mungkin selamat. Tapi apapun yang ikut bersamaku tidak akan pernah berhenti mencari rumah baru. Aku meninggalkan kampung sebelum matahari benar-benar naik. Tidak ada yang mengantar sampai ujung jalan, kecuali ibu. Ia berdiri di depan rumah, tidak melangkah lebih jauh, seolah batas itu masih berlaku. Rumah-rumah di kiri kanan jalan tertutup rapat. Jendelanya gelap, meski pagi sudah datang. Kampung ini seperti menahan napas, menungguku benar-benar pergi. Aku tidak menoleh,
saat melangkah menjauh. Takut jika melihat jendela kamarku untuk terakhir kali. Aku justru berubah pikiran. Ibu memanggil namaku sekali. Suaranya pecah. Aku mengangkat tangan tanpa berbalik. Saat itu, aku merasa sesuatu di dalam dadaku bergerak pelan. Seperti senyum yang tidak perlu ditunjukkan. Perjalanan ke kota memakan waktu berjam-jam. Bus tua yang kutumpangi penuh, pengap. Jendelanya terbuka setengah. Udara pagi masuk bercampur bau bensin dan debu jalanan. Aku duduk diam, mencoba tidak memikirkan apapun. Tapi setiap kali angin menyentuh wajahku, perasaan familiar itu muncul. Tenang, akrab, seperti pulang. Di tengah perjalanan, aku menyadari keanehan kecil. Setiap kali bus berhenti, orang-orang di dalamnya refleks menutup jendela masing-masing. Meski udara panas, seorang ibu memeluk anaknya erat saat angin malam mulai turun. Seorang pria tua menatap keluar dengan wajah pucat, lalu berbisik doa. Tidak ada ketukan, tidak ada bayangan, tapi ketakutan itu sama, persis. Aku turun di kota kecil saat senja. Kota ini ramai, lampu-lampu mulai menyala. Suara kendaraan bersahutan. Aku mengira di tempat seperti ini, apapun yang mengikutiku akan melemah. Tapi malam pertama di Losmen, murah membuktikan sebaliknya. Saat aku mematikan lampu dan berbaring, aku mendengar suara kain tirai bergeser pelan. Jendela kamar terbuka sedikit, bukan karena angin. Aku tahu itu tidak ada rasa takut. Aku bangkit, menutup jendela, menguncinya. Tanganku bergerak otomatis, seperti sudah sering melakukan hal itu. Di kaca, aku melihat bayanganku sendiri. Dan untuk sesaat, ada bayangan lain di belakangku, berdiri terlalu dekat. Aku berkedip. Bayangan itu hilang. Tapi rasa ditemani itu tetap ada. Keesokan harinya, berita kecil muncul di koran lokal. Seorang pria ditemukan linglung di apartemennya. Duduk menghadap jendela terbuka, berbicara sendiri sepanjang malam. Aku melipat koran dengan tangan gemetar. Polanya sama. Aku tidak perlu berada di dekat mereka. Cukup berada di kota yang sama. Malam berikutnya, aku berjalan menyusuri trotoar, menatap gedung-gedung tinggi dengan ratusan jendela menyala. Rasanya seperti berdiri di depan ladang pintu yang tak terhitung jumlahnya. Suara itu kembali. Tidak lagi berbisik, tapi berpikir bersamaku. Lihat betapa mudahnya sekarang. Tidak ada aturan, tidak ada perjanjian. Aku menyadari kebenaran yang lebih mengerikan dari semua ketukan. Selama ini, larangan membuka jendela bukan untuk menahan mereka. Larangan itu untuk membatasi penyebaran. Di kampung, jendela sedikit. Di kota, terlalu banyak. Aku mulai menghindari tempat menginap. Tidur di terminal, di masjid, di bangku taman. Tapi kemanapun aku pergi, selalu ada jendela di dekatku. Dan setiap malam, selalu ada seseorang yang bermimpi tentang suara yang memanggil dari luar. Aku menelpon ibu, sekali saja. Suaranya lega, sekaligus sedih. Sejak kamu pergi, kampung tenang, katanya. Tidak ada ketukan, tidak ada noda hitam baru. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi lidahku keluh. Aku hanya berkata, aku baik-baik saja. Dan itu sebagian benar. Malam itu, aku berdiri di depan gedung bertingkat, menatap pantulan diriku di kaca besar lobi. Untuk pertama kalinya, aku berbicara pelan. Bukan pada mereka, tapi pada diriku sendiri. Kalau aku terus berjalan, bisikku, berapa banyak jendela yang akan terbuka? Pantulan di kaca tersenyum. Bukan senyumku. Dan aku mengerti, selama aku hidup, mereka tidak akan berhenti. Aku bukan lagi pintu yang harus ditutup. Aku adalah undangan yang berjalan. Aku berhenti berpindah-pindah saat menyadari satu hal yang tidak bisa lagi kuhindari. Kemanapun aku pergi, kejadian itu selalu mengikuti. Bukan langsung, bukan dramatis. Selalu pelan, selalu wajar di mata orang lain. Orang-orang mulai susah tidur. Anak-anak bermimpi buruk. Beberapa orang berdiri terlalu lama di depan jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Tidak ada ketukan, tidak ada bayangan yang jelas. Tapi aku tahu, ini bukan kebetulan. Aku kembali membuka kotak kayu yang kubawa dari kampung.
benda yang ibu berikan sebelum aku pergi. Selama ini aku menghindarinya. Takut apa yang mungkin kutemukan di dalamnya. Di kamar losmen yang pengap, aku membuka kain putih kusam. Itu perlahan. Di dalamnya ada potongan kayu, simbol yang sama, dan secarik kertas tua dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Tulisan Pak Sastro. Ia menulis tentang kesalahan yang tidak pernah benar-benar ditebus. Tentang larangan yang hanya menunda, bukan menyelesaikan. Dan tentang satu cara terakhir untuk benar-benar menutup jendela. Bukan jendela rumah, tapi jendela di dalam diri manusia. Yang pernah menjadi celah, harus menjadi penutup. Aku membaca kalimat itu berulang kali, hingga maknanya meresap. Jika sesuatu sudah masuk lewat diriku, maka hanya aku yang bisa menutupnya. Bukan dengan doa, bukan dengan ritual, tapi dengan mengakhiri perjalananku. Bukan mati seperti korban lainnya, tapi menghilang, tanpa ruang, tanpa jendela. Aku menghubungi ibu malam itu. Suaranya tenang, lebih tenang dari sebelumnya. Seolah ia sudah tahu. Aku tidak menjelaskan semuanya. Tidak perlu. Maaf, kataku. Itu saja. Di seberang sana, ibu menangis tertahan. Kamu anakku, katanya. Apapun yang terjadi, kalimat itu hampir membuatku ragu. Malam berikutnya, aku pergi ke tempat yang tidak memiliki jendela. Bangunan tua bawah tanah, bekas gudang penyimpanan. Pintunya berat, dan udara di dalamnya lembab. Aku duduk di tengah ruangan gelap, hanya ditemani satu lilin kecil. Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar gelisah. Tidak lagi lembut, tidak lagi sabar. Kamu tidak bisa meninggalkan kami, bisiknya. Tanpa kamu, kami tidak punya arah. Aku menutup mata, merasakan kehadiran mereka di sekelilingku. Berdesakan, menekan, marah. Aku tahu ini berhasil. Untuk pertama kalinya sejak kecil, aku merasa memegang kendali. Aku membaca kalimat terakhir dari catatan Pak Sastro, mengucapkannya perlahan, bukan sebagai doa, tapi sebagai keputusan. Api lilin bergetar hebat, lalu padam. Kegelapan menelanku. Tidak ada rasa sakit, tidak ada suara, hanya sunyi yang panjang. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana. Mungkin menit, mungkin jam. Tapi saat aku membuka mata, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi merasakan mereka. Tidak ada kehadiran lain di dalam dadaku. Tidak ada bisikan. Pahi, Arinja, kota berjalan seperti biasa. Tidak ada berita aneh. Tidak ada orang linglung di depan jendela. Di kampung, ibu membuka jendela untuk pertama kalinya saat malam datang. Dan tidak ada yang mengetuk. Namun, di sudut kota, seorang pria menemukan losmen kosong. Koperku tertinggal. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada jasad. Hanya satu hal yang aneh. Di cermin kamar, ada bekas noda hitam kecil. Seperti sidik jari yang terlalu panjang. Aku tidak tahu apakah aku mati, atau apakah aku hanya berpindah ke tempat yang tidak memiliki jendela. Tapi aku tahu satu hal yang ingin ku sampaikan. Jika suara ini masih bisa sampai ke siapapun yang mendengarnya. Larangan itu bukan untuk menakut-nakuti. Larangan itu adalah peringatan bahwa tidak semua yang memanggil dari luar ingin masuk. Dan tidak semua yang masuk bisa keluar lagi. Tidak ada yang tahu kemana aku pergi setelah malam di gudang itu. Di kota, namaku perlahan dilupakan. Di kampung, orang-orang hanya menyebutku sebagai yang pernah pergi. Ibu tetap tinggal di rumah ujung kampung, sendirian. Menjalani hari-hari dengan kebiasaan lama yang tak pernah ia tinggalkan. Setiap sore, sebelum matahari tenggelam, ia menutup semua jendela. Bukan karena takut, tapi karena menghormati perjanjian yang akhirnya dipahami sepenuhnya. Kampung kembali hidup, tapi tidak pernah benar-benar sama. Anak-anak memang bermain lagi. Orang-orang tertawa lagi. Namun saat malam datang, tak satu pun jendela dibiarkan terbuka. Bukan karena teror masih terasa, melainkan karena semua orang kini tahu, keselamatan bukan soal berani atau tidak berani, tapi soal patuh pada batas yang tidak terlihat. Sesekali,
Ibu bermimpi tentang aku. Dalam mimpi itu, aku berdiri di ruangan gelap, tanpa dinding, hanya satu jendela tertutup di belakangku. Aku tidak mengetuk, tidak memanggil, hanya menatapnya, lalu tersenyum kecil. Seolah ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Setiap kali terbangun, ibu selalu mengusap dadanya dan berbisik, "Terima kasih." Di kota lain, di tempat yang jauh, masih ada orang-orang yang mengabaikan larangan-larangan kecil, membuka jendela saat malam hanya demi angin, menganggap bisikan sebagai imajinasi, mengira ketenangan sebagai jaminan. Mereka tidak tahu cerita ini, dan mungkin memang tidak perlu tahu, karena larangan mistis tidak pernah meminta untuk dipercaya, hanya untuk dipatuhi. Jika kamu bertanya, apakah semua ini benar-benar berakhir? Jawabannya tidak pernah sederhana. Ada hal-hal yang tidak musnah, hanya berpindah. Ada yang tidak mati, hanya kehilangan jalan pulang. Dan ada pula yang memilih menjadi batas, agar yang lain bisa tetap aman. Aku mungkin sudah tidak ada, atau mungkin ada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh jendela manapun. Tapi satu hal yang pasti, sejak malam itu, tidak ada lagi ketukan di kampung. Tidak ada noda hitam di kaca. Tidak ada bisikan yang memanggil dari luar. Pesan dari kisah ini sederhana, tapi sering diabaikan. Tidak semua larangan dibuat untuk menakut-nakuti. Sebagian dibuat untuk melindungi dari sesuatu yang tidak ingin kamu pahami terlalu dalam. Jadi, jika suatu malam kamu merasa dipanggil dari luar jendela oleh suara yang terdengar akrab, lembut, dan meyakinkan, ingatlah satu hal sebelum kamu berdiri dan membukanya. Tidak semua yang ingin masuk datang sebagai tamu, dan tidak semua jendela aman untuk dibuka.